Oke, shalom. Kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan. Dalam pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kita boleh menikmati hari yang baru lagi, di minggu yang baru. Kita boleh sama-sama bersyukur. Terima kasih kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi ini. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang sempurna, yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang terus Kau tunjukkan kepada kami. Dan tiada habis-habisnya rahmat-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang langkah hidup kami. Kami bersyukur karena semua karena anugerah, semua karena kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Kau menyediakan berkat-Mu bagi kami hari ini, sehingga kami boleh nikmati hari ini di dalam penyertaan-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Kau sungguh baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu
hari Engkau pilih, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia
Janji firman-Mu menyertai kami Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan, Kau tak pernah biarkan, Kau selalu ada dalam hidup kami. Kau selalu ada bersama dengan kami. Bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Sebab itu kami takkan pernah takut Tuhan. Sebab itu kami takkan pernah gentar, kami takkan pernah menyerah Tuhan. Sebab Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu
berkata kau besertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, amin. Dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sebab firman-Mu yang berkata, Tuhan, firman-Mu berkata kau besertaku, amin, haleluya. Maka kuat roh dan jiwaku, haleluya. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya,
Sebab Engkau Bapa yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Dan firman-Mu yang berkata, Engkau beserta dengan kami selamanya. Tidak pernah sedetik pun Engkau tinggalkan kami. Tidak pernah sedetik pun Engkau biarkan kami. Engkau selalu ada bagi kami. Engkau menyediakan semua yang kami perlu. Bahkan Engkau berikan dengan berlimpah atas hidup kami. Sebab itu betapa hati kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Dan terus kami berkata, Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Dan Engkau selalu baik. Sebab selama-lamanya Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur. Kami berterima kasih padamu. Terima kasih buat hari yang baru yang Kau jadikan lagi bagi kami. Di mana kami boleh menikmati lagi penyertaan-Mu yang ajaib bagi kami. Pemeliharaan-Mu yang sempurna atas hidup. Setiap berkat-berkat yang Kau sediakan untuk kami nikmati di sepanjang hari ini. Kami bersyukur Bapa. Kami berterima kasih padamu. Dan hari ini kami mau belajar lagi firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti. Tolong kami untuk memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukan firman. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan buat kasih setianya yang terus dinyatakan dalam hidup kita. Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Dan kita percaya pemeliharaan Tuhan itu tiada pernah berkesudahan dalam hidup kita. Tuhan nyatakan dari hari ke hari, minggu lepas minggu, bahkan bulan lepas bulan. Maka kita bersyukur di tahun 2021 ini kita sudah ada di pertengahan bulan Desember. Beberapa hari ke depan kita boleh melewati tahun 2021. Kalau kita boleh ada hari ini, saya percaya itu semua karena penyertaan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Nah, hari ini renungan kita sampai di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-67 sampai ayatnya yang ke-69. Firman Tuhan berkata seperti ini, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah.
Nah, dari apa yang kita baca pagi hari ini tentu karena kita sudah tahu dari kisah-kisah sebelumnya di ayat-ayat sebelumnya, bagaimana ketika orang banyak yang berbondong-bondong itu terus mengikuti kemanapun Yesus pergi, bahkan ketika Yesus menyeberang ke danau Galilea ke sisi daratan yang lain, maka mereka mengejar Yesus dan mengikuti Yesus. Dan ketika mereka berjumpa lagi dengan Yesus, maka Yesus berkata mereka terus mengikuti bukan karena perkara kuasa Tuhan, karena perkataan kebenaran, tetapi semata-mata hanya karena roti yang mereka makan dan mereka menjadi kenyang. Dan ada banyak hal yang Yesus jelaskan, bahkan tentang siapa dirinya, sehingga pada akhirnya kalau kita baca di ayatnya yang ke-66, tentu ini bukan sebuah kebetulan, di Yohanes 6 ayat 66, 666, di situ dikatakan mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Jadi tentu sekali lagi bukan sebuah kebetulan di Yohanes 6 ayat 66 di angka 666 dikatakan bahwa banyak murid-murid yang mengundurkan diri, nggak ikut lagi Kristus. Sehingga mereka menjadi anti Kristus. Ya, mungkin mereka tertusuk hatinya, tertusuk perasaannya karena perkataan-perkataan yang Yesus katakan. Makanya berkali-kali, seperti yang sering saya katakan, yuk memiliki kerendahan hati, miliki kelemah lembutan. Sehingga ketika perkataan-perkataan firman Tuhan itu datang kepada kita, kita tidak menjadi seperti murid-murid pada waktu itu. Tentu murid yang dimaksud di ayat 66 ini bukan ke-12 murid, tetapi seperti yang juga sering saya jelaskan, orang-orang yang selalu dekat dengan Yesus itu ada 3 kelompok, yaitu murid-murid yang 12 orang itu, dan ada orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, dan ahli Taurat dan Farisi. Nah, tentu ada begitu banyak di dalam perjalanan kekristenan yang kita tahu, dan saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu nggak pernah melakukan hal seperti ini. Ketika mendengar firman Tuhan dan Bapak Ibu menganggap firman Tuhan ini keras, nyinggung aku, hingga akhirnya kita mengundurkan diri, ngambek jadi orang Kristen, ngambek jadi jemaat. Ya, syukur-syukur paling masih cuma pindah gereja. Tapi tentu itu pun sudah sikap hati yang nggak benar, apalagi seperti ayat ini katakan nggak ikut Tuhan lagi. Banyak orang Kristen yang seperti itu. Ketika ditegur dengan firman Tuhan, ngomong firman Tuhan itu terlalu keras. Dan berkali-kali juga saya katakan firman Tuhan itu sebenarnya tidak pernah keras. Firman Tuhan itu seperti apa yang Petrus katakan ketika Yesus tantang juga ke-12 muridnya itu. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Maka jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Nah, perkataan-perkataan Yesus, perkataan-perkataan firman Tuhan itu nggak keras. Perkataan firman Tuhan itu sebuah perkataan yang sesungguhnya memberikan kehidupan. Dan seperti yang saya katakan, kalau ada orang yang ngomong firman itu keras, itu bukan karena perkataan firmannya yang keras, tetapi hatinya yang keras. Mungkin karena menyimpan banyak dosa, ada batu-batu yang disimpan, batu-batu yang keras, sehingga ketika firman Tuhan datang seperti godam, seperti palu, sehingga kita merasa bahwa firman Tuhan itu keras. Tapi saya percaya setiap kita adalah seperti 12 murid Yesus. Kita bisa memahami bahwa setiap perkataan-perkataan firman Tuhan
itu adalah perkataan yang hidup, yang kekal. Artinya perkataan-perkataan yang justru akan memberikan sebuah kehidupan yang baru bagi kita. Sebuah kehidupan yang lebih berarti lagi. Sehingga kita tidak kalah dengan sebuah iklan, sebuah produk yang menjadikan hidup lebih hidup. Padahal kita tahu jelas-jelas produk daripada yang diiklankan itu justru ada peringatan yang ditulis hari-hari ini. Merokok itu membunuhmu. Tapi iklannya keren. Hidup lebih hidup. Nah, membuat hidup lebih hidup. Nah, tapi sekali lagi pagi hari ini kebenaran yang kita mau belajar adalah terus miliki kerendahan hati, terus miliki kelemah lembutan, sehingga ketika perkataan-perkataan firman itu datang kepada kita, maka roh kita semakin menyala-nyala. Karena sekali lagi seperti ungkapan Petrus katakan bahwa perkataan firman Tuhan itu adalah perkataan yang hidup, yang kekal. Dan itu akan membuat kita semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin serupa dengan Kristus, dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ayat berikutnya katakan, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Sebuah pengakuan yang Petrus sampaikan. Dan kalau kita kembali pernah mengingat pernyataan Petrus di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 18, ketika Petrus berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka Yesus katakan, bukan engkau Petrus yang berkata, tetapi karena Bapakku yang mengaruniakannya kepadamu. Nah, hari ini di dalam peristiwa ini Petrus kembali meneguhkan keyakinannya, keyakinan murid-murid yang lain, bahwa sungguh mereka mengakui bahwa Yesus itulah Mesias. Yesus itulah yang kudus dari Allah. Yesus itulah Tuhan. Dan tentu setiap kita juga diteguhkan. Walaupun tentu hari-hari ini seringkali secara khusus ketuhanan Yesus itu diserang, dan tidak sedikit yang saya dengar ada begitu banyak orang Kristen yang goyah imannya, walaupun saya pikir sebenarnya dia nggak punya iman. Kalau sampai akhirnya dia meninggalkan Tuhan, ketika ada seorang yang YouTube-nya cukup terkenal, yang selalu berkata seperti ini, tunjukkan satu ayat di mana Yesus berkata bahwa akulah Tuhan. Ya, memang tidak akan pernah kita temukan ayat yang berkata, akulah Tuhan, kata Yesus. Selain di dalam Yohanes pasal 13, nanti ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, itu pun bagi mereka katakan, oh itu bukan sebuah pernyataan yang jelas, itu pernyataan yang ambigu. Karena di situ Yesus berkata, kalau kalian menyebut aku guru dan Tuhan, berarti kan itu murid-murid yang menyebut aku guru dan Tuhanmu. Nah, tapi satu hal yang saya bersyukur, karena saya tidak pernah menemukan ayat di mana Yesus berkata, aku ini Tuhan, sembahlah aku. Nah, justru saya bersyukur, saya mempunyai pengetahuan firman Tuhan, saya mempunyai pemahaman firman Tuhan, dan itu justru membuat saya semakin yakin seperti Petrus dan murid-murid bahwa Yesus itu adalah yang kudus dari Allah, bahwa Yesus itulah Tuhan. Karena memang justru terlalu konyol bagi saya kalau sampai Yesus selalu keliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, dan mempromosikan dirinya sebagai Tuhan. Bagi saya justru terlalu konyol. Nah, makanya di awal tadi saya katakan, kalau ada orang yang berkata dia Kristen, akhirnya sekarang dia nggak mengikuti Yesus lagi, karena goyang dengan pernyataan-pernyataan yang saya katakan tadi, ada orang-orang yang menantang, mana buktinya, mana ayatnya bahwa Yesus itu Tuhan, dan dia sendiri ngomong, akulah Tuhan, sembahlah aku. Sesungguhnya orang tersebut
pada dasarnya nggak punya iman. Jadi bukan imannya goyah atau dia berpindah iman, enggak. Tapi memang dia nggak punya iman. Dia tidak punya kepercayaan kepada Yesus. Sehingga dengan mudah sekali dia meninggalkan Yesus, sama seperti orang-orang yang ada pada waktu itu. Yang hanya sesungguhnya mencari Yesus, ya hanya pada perkara-perkara yang duniawi, yang jasmani. Seperti beberapa hari yang lalu saya katakan, nggak salah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memberitakan tentang Yesus yang bisa menolong, menyembuhkan, memberitakan bahwa Yesus itu bisa buat mujizat, menolong, memberkati usaha kita. Itu nggak salah, sekali lagi itu nggak salah. Tapi kalau kita hanya berhenti sampai di situ, menjelaskan siapa Yesus, nah itulah kenapa akhirnya ada begitu banyak orang yang katanya dia percaya Yesus dan terus jadi orang beragama Kristen, tapi ketika menghadapi sebuah masalah, menghadapi sebuah benturan, maka dengan mudah mereka meninggalkan Yesus. Karena mereka nggak kenal, mereka tidak percaya siapa Yesus sesungguhnya. Mereka hanya menjadikan Yesus itu memanfaatkan Yesus lebih tepatnya. Ketika mereka sakit, Yesus harus menyembuhkan mereka. Ketika usaha mereka bangkrut, Yesus harus memberkati mereka. Jadi sebenarnya bukan berarti mereka percaya kepada Yesus dan mempercayakan hidup mereka kepada Yesus seperti bahasa Ibu Mirianti. Tapi mereka hanya memanfaatkan Yesus. Sehingga ya itu tadi, kalau sampai hanya level seperti itu pengenalan kita kepada Yesus, ya nggak heran kalau sangat-sangat mudah goyah ketika menghadapi sedikit masalah. Tapi sekali lagi seperti saya katakan tadi, justru saya bersyukur karena saya tidak pernah menemukan satupun ayat di mana Yesus terus terang berkata kepada orang-orang yang dia temui setiap hari bahwa dialah Tuhan dan sembahlah aku. Sekali lagi saya bersyukur saya nggak pernah ketemu ayat itu. Karena kan seperti yang saya mungkin pernah katakan atau saya sering jelaskan kepada orang-orang, ketika ada orang tanya, iya Pak, kalau Yesus Tuhan mana ayatnya? Di mana Yesus berkata, akulah Tuhan dan sembahlah aku. Karena saya akan percaya seperti apa yang Petrus katakan. Justru dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar tentang Yesus, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakannya, bagaimana cara hidupnya, justru itulah yang harusnya membuat kita percaya bahwa dialah Tuhan. Kan contoh kecil seperti ini Bapak Ibu. Nggak perlu kan saya setiap ketemu dengan orang-orang, terus saya ngomong, saya ini manusia loh, saya ini manusia. Ketemu orang lagi, saya ngomong, saya ini manusia loh, saya ini manusia. Nggak perlu Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melihat saya, dengan apa yang Bapak Ibu bisa lihat, dengan apa yang Bapak Ibu bisa pahami tentang saya, otomatis Bapak Ibu tahu saya ini manusia. Ya sama seperti Petrus. Akhirnya Petrus memberikan sebuah pernyataan, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkaulah yang kudus dari Allah. Sama seperti saya katakan tadi, pengakuan Petrus di Matius pasal 16 ayat 18. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup itu. Dan begitulah pengenalan kita harusnya terhadap Tuhan. Kita mengenal lebih dalam lagi dari pihak kita, siapa dia. Dari apa yang Tuhan telah lakukan untuk kita. Dari apa yang Yesus telah kerjakan bagi umat manusia. Dari apa yang dikerjakannya lah kita tahu dan kita percaya bahwa dia itu Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu juga ingat sebuah kisah ketika Yohanes Pembaptis juga sedikit kecewa dengan Yesus. Dan Yohanes Pembaptis menyuruh murid-muridnya datang kepada Yesus untuk bertanya seperti ini. Apakah engkau Mesias? Atau kami harus menunggu yang lain? Yesus tidak dengan pongah, Yesus tidak dengan arogan terus ngomong gini, ya, akulah Mesias, akulah Sang Pembebas, akulah Tuhan. Kasih tahu Yohanes Pembaptis itu. Enggak, Yesus juga nggak ngomong seperti itu. Yesus cuma ngomong kepada murid-murid Yohanes seperti ini.
orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berkata-kata, orang lumpuh berjalan, orang mati bangkit. Jadi pergi, katakan kepada Yohanes Pembaptis. Supaya Yohanes Pembaptis bisa menilai sendiri siapa Yesus, dari apa yang Yesus lakukan. Karena sekali lagi Yesus tidak perlu menyodorkan dirinya, tidak perlu memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan kemana-mana, karena memang dia Tuhan. Tapi orang yang melihat dan mendengar apa yang Yesus lakukan, itu yang harus mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, jadi dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini sekali lagi, pembelajaran yang pertama adalah milikilah kerendahan hati, milikilah kelemah lembutan, sehingga ketika perkataan firman itu datang kepada kita, bahkan anggaplah perkataan firman Tuhan saat itu menegur salah kita, menegur dosa kita, kita tetap rendah hati. Kita nggak lari tinggalkan Tuhan. Karena seperti apa yang Petrus katakan, Tuhan perkataan itu yang hidup, yang kekal. Dan yang kedua, biarlah melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini, kita semakin diteguhkan dari apa yang kita dengar tentang Yesus, dari apa yang kita alami berjalan bersama dengan Yesus. Sekalipun secara kasat mata kita belum pernah berjumpa secara langsung, kita hanya mendengar tentang apa yang Yesus lakukan, yaitu dia turun ke dalam dunia dalam kehinaan, apalagi di momen-momen hari ini, momen Natal, kita diingatkan bagaimana Yesus yang adalah Tuhan meninggalkan segala kemuliaannya, turun dalam kehinaan. Bahkan dia mati dengan cara yang paling hina di dalam dunia, yaitu disalibkan. Dan dia lakukan itu untuk kita. Itu yang kita percayai, bahwa hanya satu pribadi, yaitu Tuhan yang mengasihi manusia, yang bisa melakukan hal itu. Oleh sebab itu, sekali lagi pagi hari ini, biar kita boleh semakin diteguhkan. Karena sama seperti beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang seorang pegawai istana. Dia hanya baru sekali mendengar tentang Yesus. Tapi itu sudah lebih dari cukup bagi dia untuk percaya siapa itu Yesus. Sehingga dia datang mencari pertolongan kepada Yesus. Apalagi kita Bapak Ibu, sudah berkali-kali kita dengar tentang Yesus. Kita membaca, merenungkan firman tentang Yesus. Bahkan kita mengalami banyak pertolongan di dalam nama Yesus ketika kita berdoa. Biarlah keyakinan kita bahwa Yesus itulah Tuhan, itu tidak akan tergoyahkan. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Saya silakan kalau ada di antara Bapak Ibu yang ingin menambahkan sesuatu atau mendapatkan sesuatu dari ayat-ayat yang kita baca pagi hari ini. Oke, Bu Mirianti silakan. Ya, maaf saya memang pengakuan Petrus mengenai Tuhan Yesus, apalagi ayat 69, Petrus mengaku bahwa murid-muridnya itu telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Memang kenabian Tuhan Yesus dan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias itu harus kita pahami betul. Allah itu pernah berfirman kepada Musa di Ulangan 18 ayat 15. Jadi firman Tuhan itu mengatakan begini, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, kata Musa, ya, akan dibangkitkan bagimu, bagi umat Israel, ya, umat pilihan, oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengar. Jadi sama seperti Musa, itulah tandanya. Jadi bahwa Yesus adalah Mesias, itu harus
memenuhi tanda seperti Musa. Kita tahu bahwa Musa waktu lahir ya ada pembunuhan yang dilakukan oleh Fir'aun atas anak bangsa Yahudi yang pada waktu itu menghambakan diri pada Fir'aun di Mesir. Jadi pembunuhan itu tidak main-main, itu pembunuhan massal anak-anak bangsa Yahudi, terutama anak laki-laki. Itu luar biasa, itu terjadi, makanya bangsa Yahudi pada saat itu sangat menderita karena anak-anaknya itu dibunuh oleh Fir'aun. Nah, tanda itulah yang ditunggu-tunggu oleh orang percaya waktu itu, Nikodemus juga, murid-murid Yesus juga, sehingga mereka mengatakan, dan tahu, aku percaya dan tahu. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 2, ayat 16, di sana dikatakan, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Nah, itu tanda. Ada pembunuhan. Jadi tidak ada nabi yang ditandai dengan pembunuhan massal terhadap bayi, anak-anak, selain Nabi Musa dan Tuhan Yesus. Nah, itu tanda. Nah, juga ada tanda-tanda lain. Kalau tanda-tanda mujizat, Nabi Musa juga mengadakan 10 mujizat. Tuhan Yesus juga lebih banyak lagi mujizat. Nah, tanda inilah Bapak Ibu yang kita harus ketahui dan kabarkan bahwa tanda itu menyertai kelahiran Tuhan Yesus. Maka pada hari raya Advent, di mana kita ini kan minggu-minggu Advent ya. Minggu Advent itu adalah minggu penantian akan kedatangan Tuhan. Kita harus mengingat bahwa pada saat Tuhan Yesus lahir, ada pembunuhan massal terhadap anak 2 tahun ke bawah. Tapi kita menyambut kehadiran Tuhan Yesus juga harus penuh dengan sukacita, karena dialah Mesias yang membebaskan kita dari perhambaan dosa. Kalau Nabi Musa membebaskan umat Israel pada saat itu dari penjajahan Mesir, dari penjajahan Fir'aun. Nah, tanda-tanda dari Tuhan itu, apabila 2 saja dipenuhi, maka sahlah itu melekat pada orang yang disebut utusanku, kata Tuhan. Ya, Musa mengatakan, seorang nabi dari tengah-tengahmu di antara saudara-saudaramu sama seperti aku, ya, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Maka Petrus yang sudah tahu, dia percaya bahwa Tuhan adalah yang kudus dari Allah. Bapak Ibu, itu kemarin saya mendengarkan penjelasan Pak Bambang Nurseno. Pak Bambang Nurseno mengatakan bahwa, maaf ya, saya mengatakan ini dipelajari dari sejarah dan memang ini adalah nubuatan juga ya. Bahwa kelahiran Muhammad itu
itu dirancang oleh pengikut-pengikutnya. Jadi Muhammad lahir jauh setelah Tuhan Yesus lahir, yaitu 600 Masehi. Kemudian tahun 700 Masehi lah dibuat ayat-ayat firman yang mengesahkan bahwa Muhammad itu nabi yang terakhir, yang dinanti-nantikan. Beda dengan Tuhan Yesus, firman untuk Tuhan Yesus itu dinubuatkan beribu-ribu tahun sebelumnya dan digenapi pada kelahiran Tuhan Yesus. Bukan setelah Tuhan Yesus hidup dalam pelayanannya, bernubuat, baru dikatakan, oh dia. Bukan. Tapi kemesiasan Tuhan Yesus dan bahwa dia yang kudus dari Allah itu sudah dinubuatkan beribu-ribu tahun sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, pengetahuan inilah yang harus kita pahami betul, sehingga kita bisa berkata seperti Petrus, bahwa dia tahu, sehingga dia percaya dan bisa menyebutkan bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Itulah yang saya dapatkan hari ini, Pak Heri. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Terima kasih, puji Tuhan. Oke, terima kasih Bu Yanti. Itulah bedanya nubuat dan lubuat. Kalau nubuat itu jauh sebelum kejadian sudah disampaikan. Kalau lubuat itu sudah kejadian baru diteguhkan. Nah, jadi balik-balik kembali kepada Yesus saja, bahwa memang Yesus itu dia mempunyai jabatan imam, nabi, dan raja. Nah, artinya begini, kan sejak manusia jatuh dalam dosa, hubungan Allah dan manusia terpisah, maka Tuhan kan mengirim 3 kelompok ini. Imam-imam pertama, waktu di zaman Musa, imam besar yang menjadi pengantara antara manusia dan Allah. Kemudian masuk pada zaman raja-raja dan nabi-nabi. Ada nabi-nabi yang diutus Tuhan menyampaikan firman, ada raja-raja yang menjadi perwakilan Tuhan supaya ada hubungan. Nah, tapi 3 kelompok ini kan kenyataannya pada dasarnya tidak membuat manusia itu bisa terhubung dengan Tuhan dengan sempurna. Nah, kemarin juga di Bungo saya jelaskan, karena itu juga akan jadi tema Natal tahun ini, bahwa akhirnya ada 400 tahun masa keheningan, masa kegelapan, di mana Allah benar-benar nggak berfirman kepada manusia, baik melalui imam, baik melalui nabi, baik melalui raja, nggak ada. Sampai pada akhirnya digenapilah firman Tuhan, nubuatan, yaitu tentang Yesus yang turun ke dalam dunia. Sehingga dia berfungsi sebagai imam, sebagai nabi, sebagai raja, yang menghubungkan kembali antara manusia dan Allah. Dan itu nggak ada satupun manusia yang bisa lakukan selain Tuhan sendiri. Nah, jadi kita bersyukur pagi hari ini, melalui renungan firman Tuhan. Sekali lagi, yang pertama, yuk kita punya kerendahan hati, kelemah lembutan, sehingga ketika ada perkataan firman, kita semakin hidup. Dan yang kedua, kita semakin percaya bahwa Yesus itulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dia sebagai imam, dia sebagai nabi, dia sebagai raja, yang menyatukan antara manusia berdosa dengan Allah yang maha suci, melalui karya salib. Nah, kita bersyukur buat pagi hari ini, dan selanjutnya saya serahkan kepada Hengki. Oke, terima kasih. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami percaya di pagi hari kami datang kepada Engkau di hadapan tata-Mu ya Tuhan. Kami terus menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah di pagi hari ini Tuhan, kami terus Tuhan menikmati kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang membawa kami untuk
kami lebih mengenal Engkau lagi ya Bapa, yaitu mengenai karya keselamatan untuk umat-Mu di dunia ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, buat karya keselamatan di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kami juga ya Bapa. Biarlah hari demi hari kami terus lebih lagi Tuhan, mengenal Engkau Tuhan, mempercayakan hidup kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapak yang baik, di pagi hari ini kami juga berdoa kepada Engkau Tuhan untuk papanya Trisman ya Bapa, yang sedang sakit ya Tuhan. Biarlah kuasa kesembuhan-Mu Engkau curahkan kepada Papa Trisman ya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Tuhan juga berkati keluarga besar Trisman ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu dan juga kami terus membawa bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai ke Merauke ya Bapa. Biarlah bangsa kami ini penuh damai-Mu, penuh sukacita-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Tuhan juga memberkati pemerintahan kami, presiden kami ya Tuhan. Biarlah melalui presiden kami Pak Joko Widodo Tuhan, Tuhan membawa hari demi hari bangsa kami ini lebih baik lagi Tuhan. Dari sisi perekonomian Tuhan juga bawa lebih baik, dan juga Tuhan juga memberikan keamanan yang lebih baik ya Tuhan buat bangsa kami Indonesia ini ya Bapak. Dan juga staf menteri dan juga gubernur, wali kota, bahkan bupati Tuhan. Biarlah mereka bersatu hati Tuhan. Terus membangun bangsa kami lebih baik lagi ya Tuhan. Membawa bangsa kami naik lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan juga kota di mana kami ada. Tuhan juga berkati ya Bapa. Terima kasih. Kami serahkan bangsa negara kami Indonesia ini ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, dan biarlah kebenaran firman-Mu memerdekakan kami. Kami mau berkata seperti Petrus berkata, bahwa sungguh perkataan-perkataan-Mu itu adalah perkataan yang hidup, yang berkuasa, dan yang kekal. Ya, perkataan-perkataan firman-Mu meneguhkan hati kami. Perkataan-perkataan firman-Mu menguatkan kami. Janji-janji firman-Mu ya dan amin. Dan biarlah kami terus berjalan di dalam pimpinan tuntunan tangan kuasa-Mu. Bahkan kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau secara pribadi. Karena sungguh Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan-Mu. Kami suami istri, anak-anak kami, bahkan bagi yang punya menantu dan cucu-cucu, Tuhan kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dan kuasa darah Yesus. Malaikat memagar tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Memberkati apa yang dikerjakan tangan kami yang sepenuh dengan firman-Mu. Engkau berkati dan Engkau buat berhasil. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.